Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke guys, di sini karena kalian masih keliru tentang BPJS, di sini aku jelasin lebih terperinci ya, biar kalian bisa lebih paham ya. Jadi di sini ini kalau misalnya BPJS itu, kalau cara mengurus BPJS gratis dari pemerintah itu seperti apa? Nanti aku akan jelasin ya. Di sini untuk kalian bisa tahu, kalian harus tahu dulu kalian punya BPJS gratis atau tidak. Nah, dengan cara tahunya itu kalian harus download yang namanya mobil JKN ya. Itu aplikasi elektronik untuk BPJS ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya itu gampang. Di sini aku jelasin ke kalian ya. Di sini karena aku udah login, aku logout dulu ya. Aku logout dulu nih. Biar aku kasih tutorial ke kalian ya, karena masih banyak yang belum paham. Nah, di sini caranya itu, di sini aku logout dulu ya. Terus di sini cara mengetahui kalian sudah terdaftar atau tidak, kalian tentu harus download dulu. Kalau kalian nggak download dan kalian nggak tahu gimana caranya, kalian bisa tahu kalian punya atau tidak. Nah, di sini kalian bisa klik di sini, masuk ke home. Nah, di sini ada tulisan masuk atau daftar ya. Jadi kalau masuk itu tentu kalian sudah masuk ke aplikasi mobil JKN itu yang sudah terdaftar melalui identitas NIK KTP kalian, melalui handphone kalian, melalui email kalian. Kalau kalian belum terdaftar, kalian masuk ke buka aplikasi mobil JKN melalui Play Store atau Google Store, masuk ke daftar. Nah, di sini kalau kalian yang di sini kan kalian masih perlu tahu kalian itu punya BPJS gratis atau tidak. Kalian perlu tahu. Cara perlu tahunya, kalian harus masukin ini dulu, klik daftar dulu dan cek NIK KTP masing-masing kalian itu terdaftar atau tidak. Di sini masukin contohnya NIK KTP aku. Misalnya namanya siapa? Ini KTP aku nih, namanya siapa? Karena aku sudah punya dan sudah terdaftar di aplikasi mobil JKN, tentu aku punya. Kalau aku nggak punya, tentu aku tidak terdaftar. Di sini masuk ke tanggal lahir, sebentar. Tanggal lahir aku, bentar. Tanggal lahir sama bulannya itu bulan Januari 28 masuk. Nah, di sini dia. Bentar, nih tahunnya. Terus bulannya, terus tanggalnya, tanggal 28, pilih. Nah, ini kode captcha-nya. Kalau kalian merasa kode captcha-nya itu ada yang ribet angkanya, kalian bisa swipe sesuai sama angka yang mungkin mudah ya. Langsung verifikasi. Nah, di sini karena akun aku sudah terdaftar dan punya, tentu ada tulisan terdaftar. Ini ingat kalian, kalau aku punya NIK KTP, aku sudah punya BPJS, itu ada tulisan data Anda sebelumnya sudah terdaftar sebagai pengguna dan login. Berarti aku tentu bisa login. Nah, klik masuk ya. Ini masukin NIK. Nah, ini masukin NIK. Nah, di sini masukin password. Masukin kode captcha-nya sesuai sama angka yang ada di sini ya. 4512. Nah, masuk ke login. Berarti aku udah punya tuh, ada tuh. Semua keluarga Anda terlindungi. Ini masuknya ke NIK pribadi aku. Masuknya ke KTP aku ya. Nah, di sini cara cetak kartunya gimana? Ini masih keliru banyak banget. Ini kartunya ada di sini, guys. Ini klik aja, ini ada kartunya. Ini ada kartu Indonesia Sehat warna hijau. Ada nomor kartu, ada nama, alamat, tanggal lahir, NIK, faksesnya. Ini caranya gimana untuk cetaknya? Ini tuh tinggal kalian unduh. Unduh itu download, masuk ke email kalian. Setelah masuk ke email kalian ketinggal ke tukang abang fotokopi atau snappy, tinggal di print.
dilaminating selesai, udah ke rumah sakit manapun bisa gunakan, nggak perlu kalian menunggu elektrik yang sudah ada, karena nggak semua orang itu dikasih elektriknya. Yang penting kalian sudah punya di aplikasi mobil JKN, itu aplikasi resmi dari BPJS, jadi itu bukan tipu-tipu, udah pasti bisa digunakan. Nah di sini untuk kalian sudah lihat untuk terdaftar itu gampang, itu kayak gitu tadi. Dan kalau misalnya kalian mau cara mengurus KIS BPJS Kesehatan gratis, Kak ini aku nggak punya BPJS, caranya gimana? Cara mengurus BPJS gratis, yang tentu yang pertama yang kalian harus perhatikan ya, cara mengurus KIS BPJS Kesehatan gratis dari pemerintah. Yang pertama, siapkan dokumen-dokumen persyaratan. Dokumen apa yang dokumen persyaratan kalian. Yang kedua, kalian buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Yang ketiga, dapat surat pengantar dari puskesmas atau Pakses yang kalian tuju. Dapat surat pengantar nih. Kalau kalian itu nggak punya BPJS gratisan, itu 3. Terus serahkan dokumen ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Terus gitu. Jadi itu siapkan dokumen kayak KTP, kartu keluarga, atau semua yang kalian mau daftarin. Terus buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Kalian buat tuh keterangan tidak mampu dari kelurahan. Yang ketiga, kalian dapat surat pengantar dari puskesmas. Kalian tuh langsung ke, misalnya kalian mau ke puskesmas mana, kalian buat surat pengantar dari puskesmas bahwa kalian pengen mendapatkan fasilitas BPJS gratis dengan berobat di puskesmas ini contohnya gitu. Terus setelah itu masuk ke kantor, serahkan dokumen-dokumen yang tadi itu ke kantor BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan kalian di mana? Contohnya kalau aku di Bekasi Timur. Kalau kalian di Jakarta ya di Jakarta mana? BPJS Kesehatan. Setelah dari sana, dari BPJS, kalian isi formulir. Nanti isi formulir yang disediakan oleh petugas. Terus tunggu proses pencetakan kartu. Kalau misalnya isi formulir disediakan oleh petugas, nanti akan diinfokan apakah kalian sudah bisa dapatnya kapan gitu. Nggak langsung dapat, langsung diinfokan di hari itu juga. Mungkin apa nunggu berapa lama itu tergantung kebijakan dari BPJS tersebut, karena setiap orang itu tergantung kebijakan dari BPJS tersebut, apakah kalian bisa mendapatkan fasilitas BPJS KIS PBI pemberi bantuan iuran yang gratis yang ditanggung pemerintah atau tidak. Itu simple banget cara mengurus KIS BPJS Kesehatan gratis. 1. Siapkan dokumen-dokumen persyaratan. 2. Buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. 3. Dapatkan surat pengantar dari puskesmas. 4. Serahkan dokumen ke kantor BPJS Kesehatan. Yang kelima, isi formulir yang disediakan oleh petugas. Tunggu prosesnya gitu. Itu simple banget. Masih nanya lagi guys, ini udah jelas banget nih. Ini kalau misalnya kalian masih misalnya Kak nih, ada lagi pertanyaan nih, aku jelasin nih. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ini Kak, gimana ya daftar PBI yang prabayar? Aku pemula Kak, buat nanti ancang-ancang lahiran. Kalau daftarnya yang aku bilang, kalau daftar PBI itu yang tadi ini yang aku bilang, pendaftar PBI itu yang pertama, cek dulu di aplikasi mobil JKN apakah kalian sudah terdaftar atau tidak. Kalau udah dicek dan kalian terdaftar, nggak perlu kalian daftar lagi ke kantor BPJS, sia-sia karena kalian sudah punya. Kalau kalian nggak punya, baru kalian daftar. Cara daftarnya yang tadi, siapkan dokumen persyaratan, buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dapatkan surat pengantar dari puskesmas, serahkan dokumen ke kantor BPJS Kesehatan, isi formulir yang disediakan oleh petugas, tunggu prosesnya gitu. Terus ada lagi itu ada beberapa pertanyaan dari Kak Dimas. Nama sudah terdaftar dari BPJS PBI, gimana cara cetak kartunya? Nah, cara cetak kartunya kalau sudah terdaftar tentu ada dong. Ini kan udah ada terdaftar, aku udah login. Ini aku udah login nih. Ini ada keterangan kartu, cara cetaknya itu ini kartunya, guys. Ini kartunya nih. Kalau kalian udah login udah pasti kelihatan ada kartunya. Di sini ada tampilan kartunya. Cara cetaknya gimana? Cara cetaknya itu kalian tinggal ke tukang fotokopi atau snappy. Kalian tinggal laminating aja. Udah kalian bawa ke rumah sakit
atau ke puskesmas atau klinik itu udah pasti ditanganin, karena ini sudah terdaftar resmi, bukan kaleng-kaleng, bukan bohongan guys, ini tuh resmi. Cuman dia nggak setiap orang itu dikasih yang elektrik langsung, bisa dari aplikasi aja udah jelas, tinggal di fotokopi aja, tinggal di ke tukang Snappy aja, tinggal ke tukang fotokopi kalian laminating selesai, karena ini resmi udah ada nomor kartunya. Karena yang dibutuhkan puskesmas, klinik, rumah sakit itu nomor kartu BPJS yang terlampir di sini guys, itu udah pasti dia nanyain nomor kartunya gitu guys. Jadi itu kalian bisa cetak. Nah lanjutnya dengan Ahmad. Kak, aku udah daftar hampir 1 bulan, tapi Kak belum aktif, tolong dijawab. Kalau Kakak, nah di sini untuk Kak Ahmad, kalau misalnya udah terdaftar, kalau sudah terdaftar nggak mungkin nggak aktif. Kalau terdaftar nggak aktif itu berarti belum terdaftar. Kalau udah aktif itu berarti udah pernah digunakan atau sudah terlindungi gitu. Tapi kalau nggak aktif itu kemungkinan nggak bisa dah. Kalau udah aktif dan nggak aktif itu nggak mungkin, karena kalau udah aktif pasti aktif, nggak mungkin dinonaktifkan, kecuali kalau misalnya ibaratnya kakak itu double ya. Kalau misalnya kakak BPJS-nya double itu bisa aja dinonaktifkan, tapi setahu aku sih nggak mungkin dinonaktifkan, karena kalau udah terlindungi sudah aktif itu nggak bakalan bisa, berarti akunnya itu belum terdaftar. Kak Eti, Kak suami dapat BPJS pemerintah, istri belum terdaftar. Yang ku bilang Kak, kalau misalnya belum terdaftar, ini aku reminder lagi ya, kalau kemungkinan ada beberapa yang keliru ya. Mungkinan kalian bisa cek juga di aplikasi Mobil JKN, ceknya itu bisa nik masing-masing dulu deh. Kalau misalnya kalian ada nih nik kepala keluarga, bisa 3 anggota bisa. Tapi kalau misalnya nik KTP kalian aja, coba deh nik kepala keluarga atau KTP kalian cek satu-satu coba. Itu biasanya ada yang satu-satu dari nik masing-masing, ada yang masuk ke kategori kepala keluarga, ada juga yang masuk ke kategori kepala keluarga, ada yang 3 atau 4 berderet tuh BPJS-nya, tapi ada yang BPJS-nya sendiri perorangan, satu-satu dari nik tersebut ada. Jadi coba kalian alternatifnya itu dicek dari nik kepala keluarga kalian, itu bisa berderet ada berapa anggota, tapi ada juga yang 1 orang. Misalnya nik aku, ya udah aku 1, entar bapak misalnya kakak aku 1, dari nik itu ada yang perorangan, ada yang ada yang sekelompok gitu. Coba kalian cek aja guys satu-satu. Nah di sini kan kalau suami dapat BPJS pemerintah, istri belum terdaftar, coba aja kan BPJS suaminya kan udah terdaftar udah. Kalau istri belum terdaftar, coba masukin nik KTP istrinya, ada nggak di situ gitu. Jadi kemungkinan nik kakak KTP suaminya itu dapat, istrinya mungkin beda di nik KTP dia, coba sendiri ya. Biasanya sih nyambung sih, suami istri biasanya ada sih ya. Cuman kalau itu coba kalian cek dulu biar nggak penasaran. Tapi kalau untuk kalian mau buat, yaitu yang tadi, kalau mau buat yang tadi aku bilang ada beberapa poin ya. Cara mengurusnya itu bisa mengurusnya kesehatan gratis dari pemerintah. 1, siapkan dokumen persyaratan. Buat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. 3, dapatkan surat pengantar dari puskesmas. Terus serahkan dokumen ke kantor BPJS Kesehatan. Terus 5, isi formulir yang disediakan oleh petugas, terus tunggu prosesnya. Itu sesimpel itu. Yang penting kalian ikutin persyaratannya aja. Kalau kalian belum punya ya. Kalau kalian mau punya ya ini ikutin persyaratan ini yang tadi aku bilang. Kalau udah punya nggak perlu kalian buat kayak gitu kalau kalian udah punya. Makanya dicek dulu kalau kalian punya atau tidak. Kalau kalian udah cek itu udah pasti kalian tahu, nggak perlu harus buat dan ngurus kayak gini guys. Alhamdulillah sih aku nggak pernah ngurus kayak gini, itu udah otomatis ada di aplikasi Mobil JKN ya, sudah ada. Jadi nggak perlu aku ngurusin kayak gini proses untuk mengurus BPJS gratis, karena setiap keluarga aku udah ada. Jadi nggak perlu aku harus ngurus kayak gini, udah ada di aplikasi Mobil JKN. Makanya dicek dulu apakah dapat atau tidak. Nah kalau kalian terpaksa harus buat, yaitu buatnya ini ada 6 poin yang kalian harus urus. Oke guys, segitu dulu tentang
yang masih keliru tentang BPJS, tentang cara pengurusan BPJS gratis dari pemerintah, dan beberapa mungkin yang masih butuh penjelasan. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat untuk kalian. Bye.